Hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya pada hari ini guys, oke? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Belum sehari menjabat, Indonesia langsung hadapi Amerika dan Venezuela di Dewan HAM PBB. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Czech, Germany, Greece, Grenada, Guatemala akan memegang jawatan Presiden Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC pada 2026. Ini menandakan kali pertama negara itu menyandang jawatan berkenaan ketika belum sehari menjabat, Indonesia langsung dihadapkan dua nama besar dunia, bukan negara kecil, bukan isu ringan, Amerika Serikat dan Venezuela. Dua isu sensitif, dua kepentingan besar, satu panggung internasional, Dewan HAM PBB. Sangat berat di situasi seperti ini, Indonesia sudah langsung diuji oleh isu besar dunia, dari ISIS hingga Venezuela. Ini saatnya Indonesia menunjukkan kekuatan dan kepemimpinannya di panggung internasional Dewan HAM PBB. Tidak main-main. Isu ini menggabungkan kekuatan global, hukum internasional, dan hak asasi manusia. Dan semua negara berharap kepada Indonesia agar isu ini bisa teratasi di bawah kepemimpinan Indonesia. Dan apa artinya bagi Indonesia? Bagaimana posisi negara kita diuji untuk pertama kalinya sejak menjadi presiden hak asasi manusia? Berhadapan dengan Amerika dan Barat sekaligus? Subscribe dan banggalah menjadi bagian dari Indonesia. Kami akan mengupas bagaimana reaksi dunia terhadap Indonesia, mengekspos setiap fakta menarik dan menyimpulkan makna besar di balik sorotan global itu. Subscribe dan terus bangga menjadi bagian dari kekuatan bangsa Indonesia. Indonesia yang terpilih menjadi calon tunggal, ini adalah jabatan bergilir yang diputuskan oleh kelompok regional Asia Pasifik, dan Indonesia terpilih sebagai calon tunggal untuk posisi tersebut. Artinya, Indonesia memimpin pertemuan, sesi, dan proses dialog antar negara anggota dalam Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara. Ini adalah tugas besar, bukan sekadar simbol, karena Presiden Dewan HAM bertanggung jawab memastikan dialog berjalan adil dan prosedur dihormati. Dewan HAM PBB adalah badan utama yang mengawasi isu hak asasi manusia secara global, termasuk peninjauan rekam jejak HAM negara anggota, penyelidikan pelanggaran serius, dialog antar negara soal HAM. Indonesia sendiri sudah berkali-kali menjadi anggota dewan ini, mendapatkan sebagian besar suara dalam sidang pemilihan sebelumnya karena dukungan dari banyak negara. Namun jadi presiden dewan bukan hanya soal jabatan, ini soal mengelola isu besar yang berdampak global. Belakangan ini, Dewan HAM PBB kembali menyoroti isu hak asasi manusia di Amerika Serikat, terutama setelah operasi militer baru-baru ini terhadap Venezuela yang mendapat kecaman luas di forum PBB. Dalam banyak pertemuan PBB, beberapa negara menuduh bertindak tanpa otorisasi internasional, yang berarti soal ini bukan hanya tentang satu negara, tetapi juga asas hukum internasional dan kedaulatan bangsa. Indonesia kini berada di posisi di mana suara dan sikapnya dihormati, tetapi juga diawasi secara ketat oleh komunitas internasional. Ini adalah ujian diplomasi besar, terutama ketika menyangkut hubungan dengan negara adik kuasa seperti Amerika. Sementara itu, Venezuela juga jadi sorotan dunia karena berbagai tuduhan pelanggaran HAM yang serius, termasuk penahanan oposisi dan dugaan tindakan represif pasca pemilu, dan tuduhan seperti barang ilegal yang disebut oleh AS. Beberapa pejabat Indonesia bahkan menyatakan bahwa sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan ikut berperan dalam merespons krisis seperti ini. Namun perlu ditegaskan, meskipun Indonesia memimpin Dewan, tugasnya bukan memutuskan satu pihak menang, satu pihak kalah, tetapi memastikan proses dialog, peninjauan faktual, dan tindakan sesuai hukum internasional. Artinya,
Posisi Indonesia bukan sebagai hakim tunggal, tapi sebagai fasilitator dialog yang adil dan berbasis prosedur. Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB dengan pendekatan imparsial, inklusif, dan objektif, memimpin sesi tanpa memihak kepada kekuatan apapun. Namun perlu dicatat juga kritik dari kelompok hak asasi internasional yang memperingatkan bahwa jabatan ini bersifat prosedural dan bergilir dan tidak selalu mencerminkan prestasi HAM suatu negara. Meski demikian, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk menunjukkan kepemimpinan moral dan diplomatik jika mampu menjalankan tugasnya secara konsisten dan berimbang. Jika belum sehari menjabat, saja Indonesia sudah berada di tengah sorotan dunia, bukan karena kontroversi, tapi karena kepercayaan yang diberi oleh negara lain untuk memimpin forum tertinggi HAM dunia. Ini menunjukkan Indonesia dihormati dalam forum internasional, Indonesia dipandang punya rekam jejak diplomasi, Indonesia diberi kesempatan mengatur diskusi global yang sensitif, namun ini juga berarti tanggung jawab besar. Setiap langkah dianalisis, setiap sikap dinilai, dan setiap keputusan harus mencerminkan standar HAM internasional. Jadi, inti dari semua ini jelas, belum sehari Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, isu besar sudah menunggu. Dari Amerika Serikat hingga Venezuela, ini bukan sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari dinamika hak asasi manusia global yang perlu ditangani secara adil dan profesional. Dan disinilah peran Indonesia benar-benar diuji. Kalau kamu ingin terus mengikuti bagaimana Indonesia memainkan perannya di panggung dunia, tanpa hoax dan tanpa klaim berlebihan, maka subscribe sekarang juga ke Indonesia Stronger. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan analisis global selanjutnya. Dan banggalah menjadi bagian dari kekuatan bangsa Indonesia, karena Indonesia tidak hanya kuat di dalam negeri, tapi diperhitungkan di forum dunia. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke guys, itu tadi ya videonya ini. Jadi belum sehari menjabat langsung berhadapan dengan isu-isu besar gitu. Indonesia resmi menjadi presiden, ini kan presiden Dewan Hak Asasi Manusia. Oke, peran yang pastinya disorot gitu kan, pastinya menjadi sorotan global gitu. Tapi luar biasa gitu ya, Indonesia dipercayakan dunia sebagai calon tunggal menjadi presiden Dewan Hak Asasi Manusia ini. Luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.